Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Senja mulai turun di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Langit berwarna jingga keemasan. Sementara suara azan maghrib berkumandang dari surau di ujung jalan. Bima baru saja pulang kerja dari toko bahan bangunan tempat ia menjadi karyawan. Ia duduk sambil mengusap peluh di dahinya, menunggu teh hangat yang ia pesan. Warung itu ramai, anak-anak kecil berlarian. Suara ibu-ibu berbelanja sayur dan aroma gorengan menyebar di udara. Saat itulah sebuah mobil putih berhenti di depan warung. Dari dalamnya turun seorang gadis muda dengan gaun sederhana berwarna biru muda. Gadis itu cantik, wajahnya lembut dengan senyum yang menenangkan. Rambut hitam panjangnya dibiarkan tergerai. Semua orang di warung seolah berhenti sejenak memperhatikan. Gadis itu bernama Ratna. Ia datang untuk membeli jajanan kecil yang dijual di warung. Meski jelas dari penampilannya bahwa ia bukan orang sembarangan. Semua orang tahu Ratna berasal dari keluarga berada di kota. Tapi entah kenapa, hari itu ia turun dari mobil, memilih masuk ke warung kecil yang sederhana. Bima menunduk, pura-pura sibuk dengan teh panasnya. Tapi matanya sesekali mencuri pandang. Ada sesuatu dari Ratna yang membuatnya terdiam. Tak lama Ratna menyadari tatapan itu. Ia tersenyum sopan sambil berkata, "Mas, boleh tolong ambilin kecap itu enggak? Di atas agak tinggi." Bima yang duduk dekat rak segera berdiri. Dengan canggung ia mengambil botol kecil lalu memberikannya. "Ini Mbak." "Makasih ya Mas." Senyuman itu sederhana, tapi di hati Bima meninggalkan kesan yang dalam. Malam itu Bima pulang ke kontrakan sambil tersenyum sendiri. Entah kenapa wajah Ratna terus terbayang. Suara lembutnya, senyumannya yang hangat, semua menempel di pikirannya. Sementara itu di sisi lain, Ratna yang sudah kembali ke rumah besarnya, berdiri di balkon sambil memandangi jalanan gelap. Ia ingat wajah pemuda sederhana di warung tadi. Ada sesuatu pada tatapan matanya, jujur, tulus, berbeda dari pria-pria kota yang sering ia temui. Dalam hati kecilnya, Ratna bergumam, "Entah kenapa aku merasa dia berbeda." Sejak pertemuan singkat itu, jalan takdir mereka perlahan mulai disatukan. Sebuah jalan yang awalnya dipenuhi cinta, namun kelak akan berakhir dengan darah, air mata, dan jeritan arwah yang tak pernah tenang. Waktu berjalan cepat. Sejak pertemuan pertama itu, dari hanya sekedar tatap muka di warung kecil, Bima dan Ratna mulai saling mengenal. Awalnya Bima ragu mendekati Ratna. Ia sadar betul siapa dirinya, hanya pegawai toko dengan gaji pas-pasan. Sedangkan Ratna, gadis dari keluarga berada, terbiasa dengan segala yang serba mudah dan mewah. Namun Ratna berbeda dari bayangan Bima. Ia ternyata ramah, sederhana, dan mau mendengar. Mereka mulai sering bertemu. Kadang Ratna sengaja mampir ke warung yang sama, sekedar membeli jajanan kecil. Kadang Bima pura-pura datang lebih awal hanya untuk melihat senyumnya. Dari percakapan singkat tumbuhlah rasa nyaman, dan rasa nyaman tumbuhlah menjadi cinta. Hubungan mereka sempat ditentang keluarga Ratna. Ayahnya ingin putrinya menikah dengan pria mapan, bukan seorang pegawai toko biasa. Namun Ratna bersikeras, "Ayah, aku gak butuh pria kaya. Aku butuh pria yang jujur,
yang bisa buat aku merasa nyaman. Akhirnya dengan berat hati, keluarganya merestui. Lamaran dilakukan secara sederhana, hanya beberapa kerabat dekat yang hadir, tanpa pesta besar, tanpa kemewahan. Bima datang dengan setelan rapi yang ia pinjam dari temannya, membawa cincin emas tipis hasil menabung bertahun-tahun. Saat cincin itu melingkar di jari Ratna, air mata Bima hampir jatuh. Maaf Ratna, aku belum bisa kasih banyak, tapi aku janji aku akan selalu berusaha membahagiakan kamu. Aku gak butuh apa-apa mas, aku cuma butuh kamu. Pernikahan mereka digelar sederhana di rumah keluarga Ratna. Tak ada pesta mewah, hanya doa bersama, hidangan nasi tumpeng dan kerabat dekat. Tapi justru kesederhanaan itu membuat semua terasa hangat. Beberapa hari setelah menikah, Ratna resmi pindah ke rumah kontrakan kecil Bima. Rumah itu berdinding kayu, beratap seng dengan 2 kamar dan dapur kecil di belakang. Jauh berbeda dengan rumah besar tempat Ratna tumbuh. Namun anehnya Ratna bahagia. Ia belajar memasak meski sering kosong. Ia belajar mencuci pakaian dengan tangan meski kadang tangannya lecet. Kadang ia tertawa sendiri melihat hidupnya yang berubah drastis. Mas, masakan aku asin banget ya? Enggak kok. Ratna menyipitkan mata. Mas bohong, aku tahu kok. Mereka berdua pun tertawa keras, sederhana tapi hangat. Malam-malam mereka penuh cerita, duduk di teras rumah, memandangi bintang sambil minum teh manis. Ratna bercerita tentang masa kecilnya, Bima tentang mimpi-mimpinya. Cinta itu sederhana tapi nyata. Malam itu rumah kecil mereka dipenuhi aroma sayur bayam dan tempe goreng. Ratna sibuk di dapur, mengenakan daster sederhana dengan rambut diikat seadanya. Sementara Bima duduk di ruang tamu, menyalakan kipas angin tua yang berderit pelan. Awalnya semua tampak biasa, namun sejak siang tadi Ratna sudah gelisah. Ia baru pulang dari arisan ibu-ibu komplek, tempat dulu ia tinggal bersama orang tuanya. Di sana teman-temannya masih sama seperti dulu, cantik, modis, penuh cerita tentang belanja di mall atau liburan keluar kota. Saat itu Ratna hanya duduk tersenyum kaku. Dasternya terasa begitu lusuh dibandingkan gaun mahal teman-temannya. Jemarinya terasa kosong, tanpa cincin atau perhiasan seperti yang mereka kenakan. Sepulang dari sana, hatinya seperti digelayuti rasa malu. Mas, tadi aku ketemu sama Lita, sama teman-teman arisan. Mereka cerita habis belanja tas baru, perhiasan emas. Aku jadi malu mas. Aku cuma bisa diem. Ratna, kita kan baru nikah. Keuangan kita belum banyak. Masih ngontrak juga. Pelan-pelan ya. Yang penting cukup makan tiap hari. Ratna menunduk, suaranya pelan, tapi penuh kekecewaan. Aku ngerti mas. Tapi kadang aku ngerasa ketinggalan. Teman-temanku kelihatan bahagia dengan semua itu. Aku gak mau kelihatan paling miskin di antara mereka. Bima terdiam, ada rasa perih di dadanya mendengar kata miskin. Ia bukan tak ingin memberi, tapi dunia nyata tak seindah janji. Malam itu setelah Ratna tidur, Bima duduk sendiri di teras rumah. Ia menatap langit gelap tanpa bintang, menghela nafas berat. Kenapa aku gak bisa bikin dia bahagia ya Tuhan? Ia tahu Ratna mencintainya, tapi ia juga tahu Ratna masih terikat pada kehidupan mewah yang dulu. Dan Bima dengan gaji pas-pasan tak tahu bagaimana harus memenuhi semua itu. Besok paginya Bima bekerja lebih keras. Ia mengambil lembur di toko, bahkan mulai menerima kerja tambahan sebagai kuli angkut di pasar malam. Semua demi satu hal, agar Ratna tersenyum bangga padanya. Namun ia tak pernah menceritakan rasa lelah dan sakit di tubuhnya. Ia simpan sendiri, seolah ingin melindungi Ratna dari kenyataan pahit.
Meski begitu, Ratna tetap merasa ada yang kurang. Saat melihat lemari bajunya yang hanya berisi beberapa potong pakaian sederhana, ia teringat lemari besar di rumah orang tuanya, penuh gaun, sepatu, dan perhiasan. Ia sering berdiri di depan cermin kecil di kamar, memandangi dirinya yang kini tampak biasa saja. Kadang ia bergumam lirih, "Dulu aku putri, sekarang aku cuma perempuan biasa di rumah kecil." Meski ia tak pernah berniat menyakiti Bima dengan kata-katanya, kegelisahan itu mulai tumbuh. Awalnya hanya percakapan ringan, tapi perlahan-lahan akan menjadi tuntutan yang lebih berat. Hari-hari Bima kini dipenuhi kerja tanpa henti. Pagi sampai sore ia tetap menjadi karyawan toko bahan bangunan. Malam hari ia menerima pekerjaan tambahan, mengangkut barang di pasar malam, membantu orang membongkar lapak, bahkan kadang ikut menjaga gudang kecil milik tetangga. Ia jarang pulang tepat waktu. Tubuhnya kurus, kulitnya semakin legam. Tangannya penuh kapalan. Tapi di depan Ratna, ia selalu tersenyum, seakan tak ada yang salah. Suatu malam Bima pulang membawa kotak kecil berisi kalung imitasi. Murah tapi cukup cantik. Ia menyerahkannya dengan malu-malu. "Ratna, ini buat kamu. Gak seberapa, tapi aku pengen kamu punya sesuatu." Ratna menatapnya antara senang dan sedih. Ia tahu itu bukan perhiasan asli, tapi melihat wajah suaminya yang penuh harap, ia mencoba tersenyum. "Makasih mas, cantik kok." Ratna memakainya, meski di dalam hati ia merasa getir. Kalung itu jauh berbeda dengan perhiasan berkilau yang dulu biasa ia kenakan. Namun ia tak tega merusak hati Bima. Beberapa hari kemudian, Ratna kembali menghadiri arisan. Saat temannya memamerkan cincin emas baru, ia hanya bisa meraba kalung imitasi di lehernya. Teman-temannya tersenyum, basa-basi, tapi Ratna merasa tatapan mereka merendahkan. Sepulang dari sana, Ratna duduk termenung. Ia masih mencintai Bima, tapi rasa malu itu makin menghantuinya. Kenapa hidupku berubah sejauh ini? Apa aku salah pilih jalan? Malam itu Bima pulang lebih larut dari biasanya. Bajunya basah oleh keringat, tangannya penuh debu. Ia langsung merebahkan diri di kursi bambu. Ratna yang sudah menunggu berkata pelan, "Mas, kamu capek banget ya?" "Iya, tapi gak apa-apa buat kamu kok Ratna." Ratna terdiam, ada rasa haru, tapi juga rasa bersalah. Suaminya bekerja sekeras itu hanya untuk membuatnya sedikit lebih bahagia. Namun di sudut hatinya, Ratna masih menyimpan keinginan yang lebih besar. Kalung imitasi itu, kerja keras Bima, semua terasa kecil dibandingkan dengan kehidupan yang dulu ia jalani. Bima terus memaksakan dirinya. Ia tidak mau mengeluh meski tubuhnya mulai sering demam dan batuk. Di dalam hatinya ia hanya berbisik, asal Ratna tersenyum, aku sanggup. Tapi yang ia tidak tahu, senyuman Ratna semakin jarang muncul. Setiap kali Ratna melihat dirinya di depan cermin, rasa kecewa itu selalu kembali. Benih keseimbangan itu sudah semakin jelas. Bima berjuang mati-matian untuk mempertahankan, sementara Ratna mulai sulit menekan rasa rindunya pada kemewahan. Dan rumah kecil mereka yang dulu penuh tawa, kini sering diliputi sunyi. Hari Minggu siang itu, Ratna berdiri lama di depan lemari pakaiannya. Ia membuka pintu lemari kayu kecil yang hanya berisi beberapa potong baju sederhana, daster, kebaya lama, dan 2 gaun yang dulu masih ia bawa dari rumah orang tuanya. Matanya memandangi gaun biru tua yang pernah ia pakai ke pesta teman. Sudah mulai pudar warnanya, benangnya pun ada yang terlepas. Ratna menghela nafas panjang. Aku harus pakai apa ke arisan nanti? Siang itu Ratna datang ke rumah salah satu temannya. Rumah itu besar, berlantai 2, penuh dekorasi indah. Begitu masuk,
Ratna disambut oleh aroma parfum mahal dan kelak tawa ibu-ibu arisan. Meja penuh makanan lezat, kue-kue, dan minuman dalam botol berkilau. Semua wanita tampil memukau, perhiasan emas, tas bermerek, baju keluaran butik. Ratna dengan kebaya sederhana dan tas imitasi berdiri kikuk di pojok ruangan. Ratna, wah, kamu sekarang tinggal di rumah mana? Katanya ikut suami di kontrakan ya? Tanya salah satu teman dengan nada manis, tapi menyengat di telinga. Ratna tersenyum kaku. Iya, masih ngontrak, tapi ya nyaman kok. Mereka tertawa kecil. Ada yang pura-pura memuji kesederhanaan, ada pula yang hanya melirik sinis. Ratna merasakan wajahnya panas, dadanya sesak. Saat arisan berlangsung, salah satu temannya dengan bangga menunjukkan cincin emas barunya. Yang lain memamerkan tas bermerek yang harganya setara setahun gaji Bima. Ratna hanya bisa menunduk, menahan perasaan campur aduk. Malamnya, sepulang arisan, Ratna duduk di ranjang dengan wajah murung. Bima baru pulang kerja, tubuhnya lelah, tapi ia langsung menyadari istrinya sedang tidak baik-baik saja. Ratna, kenapa? Mukamu pucat sekali. Ratna menoleh, matanya berkaca-kaca. Mas, aku malu. Teman-temanku semua pakai emas, tas bagus, rumah besar. Aku cuma begini. Aku nggak mau terus-terusan jadi bahan omongan. Bima terdiam, hatinya terasa diremas. Ia tahu Ratna kesulitan menyesuaikan diri. Tapi mendengar kata-kata itu, ia merasa seperti suami yang gagal. Ratna, aku janji akan kerja lebih keras. Aku bakal usahain semua buat kamu. Tapi tolong sabar ya, semua butuh waktu. Ratna menunduk, mengusap matanya. Ia mengangguk pelan, meski jauh di dalam hatinya, kerinduan pada kehidupan lamanya tak bisa hilang. Sejak malam itu Ratna semakin sering membicarakan kebutuhan. Awalnya kecil, baju baru, sedikit perhiasan. Tapi lama-kelamaan tuntutan itu makin besar. Bima tak pernah menolak secara terang-terangan. Ia hanya mengangguk, meski hatinya makin sesak. Ia merasa seperti berlari tanpa henti, mengejar sesuatu yang tak pernah ia bisa capai. Dan Ratna tanpa sadar mulai menapakkan langkahnya ke jalan yang akan menjerumuskannya sendiri. Pagi itu Ratna menyiapkan sarapan, hanya nasi telur dadar dan sambal kecap. Sementara Bima bersiap berangkat kerja, merapikan bajunya yang sudah mulai lusuh karena terlalu sering dipakai. Saat duduk di meja makan, Bima tersenyum hangat. Wah, ada sambal kecap favoritku nih. Ratna ikut tersenyum tipis, namun ketika Bima menambahkan sambalnya terlalu banyak hingga tumpah ke meja, Ratna langsung menghela nafas keras. Mas, gimana sih makannya? Berantakan banget. Aku capek loh bersihin meja terus. Bima terdiam menatap wajah istrinya. Maaf, gak sengaja Ratna. Ratna tak menjawab, hanya terus membersihkan meja dengan wajah cemberut. Siang itu ketika Bima pulang lebih awal, ia menemukan Ratna duduk di ruang tamu dengan wajah masam. Di depannya ada setumpuk pakaian basah. Mas, cucian kita banyak banget. Mesin cuci aja gak punya. Aku capek, cuci pakai tangan terus. Teman-temanku semua punya mesin cuci, cuma aku yang gak punya. Malu rasanya. Aku tahu kamu capek, Ratna. Kalau gajiku cukup, pasti udah aku beliin mesin cuci. Tapi sabar dulu ya, aku lagi kumpulin. Ratna menatapnya dengan kesal. Kumpulin. Mas selalu bilang gitu. Tapi kapan, Mas? Aku juga manusia. Aku pengen hidup enak kayak orang lain. Suasana tegang. Bima tak membalas lagi, hanya diam menatap lantai. Malam itu mereka makan dalam keheningan. Tak ada canda, tak ada obrolan ringan seperti dulu.
Ratna sibuk dengan pikirannya sendiri, sementara Bima berusaha menahan amarah agar tak ikut meledak. Ketika lampu kamar dimatikan, keduanya tidur membelakangi satu sama lain. Ada jarak dingin yang perlahan terbentuk, meski mereka masih tinggal di ranjang yang sama. Di dalam hati Bima ingin berteriak. Ia ingin berkata bahwa ia sudah berjuang sekuat tenaga, bahwa tubuhnya lelah, tapi ia menahan semuanya. Ia hanya berbisik dalam doa malamnya. Ya Tuhan, tolong beri aku kekuatan. Aku takut kehilangan Ratna. Tapi Ratna di sisi lain menangis pelan, menatap langit-langit. Ia pun sebenarnya tak ingin bertengkar. Namun rasa malu dan kecewa membuatnya sulit mengendalikan kata-kata. Keduanya sama-sama mencintai, tapi cinta itu mulai retak oleh tuntutan dan lelah yang tak pernah terucapkan dengan jujur. Pertengkaran kecil itu hanyalah awal. Tak ada yang tahu. Sedikit demi sedikit, api kecil itu akan membesar, menjadi bara yang membakar rumah tangga mereka. Hari itu hujan turun deras. Bima pulang dengan tubuh basah kuyup. Celananya kotor terkena lumpur dari jalan. Ia menenteng kantong plastik berisi lauk sederhana, ikan asin dan sayur kangkung. Ratna yang duduk di ruang tamu langsung menatap plastik itu dengan wajah kecewa. Cuma ini mas, aku udah capek masak yang itu-itu aja. Masa tiap hari ikan asin sama kangkung? Bima menaruh kantong plastik itu di meja, lalu menghela nafas panjang. Ratna, uangku memang cuma cukup buat ini. Besok-besok kalau ada lebih, aku beliin ayam atau daging ya. Namun Ratna tak berhenti. Teman-temanku makan di restoran mas. Mereka bisa foto-foto cantik, update status, hidupnya enak. Aku makan kangkung tiap hari. Aku malu. Sejak menikah Bima jarang sekali meninggikan suara. Tapi kali ini wajahnya memerah, nafasnya memburu. Ia menatap Ratna dengan mata berkilat. Ratna, apa kamu kira aku gak pengen beliin kamu semua yang kamu mau? Kamu pikir aku senang lihat kamu murung terus? Aku kerja dari pagi sampai malam. Tubuhku udah hampir roboh, tapi selalu kurang di matamu. Ratna terdiam. Suara Bima yang keras membuatnya kaget. Ia belum pernah mendengar suaminya berteriak seperti itu. Bima berbalik meninju tembok dapur sampai tangannya berdarah. Ratna menjerit kecil. Mas, kenapa gitu? Dengan suara serak, Bima berkata, aku gak tahu harus gimana lagi. Aku capek Ratna. Aku takut suatu hari aku gak bisa tahan. Setelah kejadian itu, suasana rumah makin dingin. Bima mengurung diri di kamar, membalut tangannya yang berdarah dengan kain seadanya. Ratna hanya bisa duduk di ruang tamu, menatap kosong. Di dalam hati, Ratna merasa bersalah. Ia tahu Bima sudah berjuang, tapi rasa kecewanya masih lebih besar dari rasa pengertiannya. Sedangkan Bima dalam diamnya merasa sedang kalah melawan hidup. Ia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apakah aku suami gagal? Apakah Ratna pantas dapat yang lebih dari aku? Pikiran itu menghantui, membayangi tidurnya, dan membuat dadanya semakin sesak. Sejak malam itu Bima lebih sering melamun. Ia masih bekerja keras, tapi wajahnya tampak muram. Matanya kosong. Dalam benaknya muncul bayangan-bayangan buruk yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah suara kecil di kepalanya mulai berbisik. Kalau Ratna terus begini, sampai kapan aku sanggup bertahan? Dan Bima tanpa sadar mulai goyah. Beberapa minggu setelah pertengkaran hebat itu, Ratna tampak lebih sering keluar rumah. Awalnya ia bilang hanya sekedar belanja atau membantu tetangga. Tapi sebenarnya ia kembali rutin menghadiri arisan,
dan kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Di sebuah kafe mewah, Ratna duduk bersama 3 orang sahabat lamanya. Mereka semua tampil glamor dengan tas bermerek dan riasan tebal. Meja mereka penuh dengan makanan mahal. Ratna, akhirnya kamu ikut lagi. Kemarin-kemarin kemana aja? Kita kangen loh. Iya, kamu sekarang jarang nongol. Jangan bilang gara-gara suami kamu ya. Namun demi menjaga gengsinya, Ratna berkata, iya, aku lagi sibuk aja di rumah. Tapi sekarang aku mau sering-sering kumpul lagi, biar gak suntuk. Teman-temannya tersenyum puas. Lalu melanjutkan cerita tentang liburannya, ke Bali, belanja ke Singapura, dan barang-barang baru yang mereka beli. Ratna mendengarkan sambil menahan perasaan iri yang semakin kuat. Sepulang dari kafe, Ratna masuk rumah dengan wajah biasa saja, seolah tak terjadi apa-apa. Bima yang sedang duduk melepas lelah, menatapnya heran. Dari mana Ratna? Tadi belanja sayur di pasar sama tetangga, jawab Ratna cepat. Bima mengangguk tanpa curiga, tapi di dalam hati, Ratna merasa perih. Ia baru saja berbohong untuk pertama kalinya kepada suaminya. Beberapa hari kemudian, salah satu sahabat Ratna menawarkan bantuan. Ratna, kalau kamu lagi bokek, pakai kartuku aja dulu. Nanti gampang balikin. Ratna menolak setengah mati, tapi godaan itu terlalu besar. Akhirnya ia menerima tawaran itu. Hari berikutnya, Ratna membeli baju baru dan sebuah tas kecil. Bukan bermerek mahal, tapi cukup untuk dipamerkan di arisan berikutnya. Ketika Bima bertanya dari mana Ratna mendapatkan tas itu, Ratna tersenyum tipis. Ini hadiah dari temen mas, katanya aku cocok pakai ini. Bima percaya begitu saja, ia terlalu lelah untuk mempertanyakan lebih jauh. Di satu sisi Ratna merasa senang karena bisa kembali tampil percaya diri di depan teman-temannya. Tapi di sisi lain, setiap kali menatap Bima yang pulang kerja dengan tubuh lelah, rasa bersalah itu muncul. Namun gengsi lebih kuat dari rasa bersalah. Ratna memilih diam, menyembunyikan rahasianya rapat-rapat. Ia tidak tahu rahasia kecil itu kelak akan menjadi salah satu pemicu yang mempercepat hancurnya rumah tangga mereka. Malam itu hujan turun deras. Angin berdesir melalui celah-celah jendela rumah kontrakan mereka. Bima berbaring di ranjang, tubuhnya remuk setelah seharian bekerja mengangkut barang. Matanya terpejam, tapi pikirannya tak kunjung tenang. Ketika akhirnya tertidur, mimpi aneh mulai menghampiri. Dalam mimpinya, Bima berdiri di ruang tamu rumah mereka. Ratna duduk di kursi dengan gaun indah berkilauan. Dikelilingi cahaya terang, ia tertawa bersama teman-temannya. Sementara Bima berdiri di pojok, berlumuran keringat dan tanah. Tiba-tiba Ratna menoleh padanya dengan wajah sinis. Kamu bukan siapa-siapa Bima. Kamu cuma lelaki miskin yang gak bisa kasih aku apa-apa. Tawa teman-temannya terdengar seperti gema yang menusuk telinga. Bima menjerit, mencoba mendekat, tapi tubuhnya terasa berat. Lalu bayangan hitam muncul di belakang Ratna, berbisik ke telinga Bima. Kalau dia terus begitu, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Bima terbangun dengan nafas terengah-engah. Keringat dingin membasahi keningnya. Ia menatap Ratna yang tertidur di sebelahnya. Tampak tenang, namun bayangan mimpi itu masih melekat di kepalanya. Sejak malam itu Bima semakin sering termenung. Saat bekerja, pikirannya kacau. Saat makan, ia hanya menatap piring tanpa nafsu. Rekan-rekannya bahkan mulai bertanya, Bim, kamu gak apa-apa? Mukamu pucat banget loh. Bima hanya tersenyum hambar. Ia tak mungkin menceritakan apa yang menghantuinya. Di rumah ia makin jarang bicara. Ketika Ratna bertanya sesuatu, jawabannya pendek.
Sesekali ia menatap istrinya lama sekali, seakan ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi selalu tertahan. Suatu malam ketika Bima duduk sendirian di dapur, ia kembali mendengar bisikan itu. Entah dari mana datangnya, tapi suara itu jelas terdengar di telinganya. Hidupmu akan terus begini, Bima. Dia tak akan pernah puas, dan kamu akan terus menderita. Ada cara untuk menghentikan semua ini. Bima menutup telinganya, mengguncang kepalanya kuat-kuat. Tidak, aku nggak mungkin. Namun bisikan itu selalu kembali. Setiap kali Ratna mengeluh, setiap kali ia melihat istrinya tersenyum palsu, suara itu makin nyaring. Bima masih mencintai Ratna, itu yang selalu ia yakinkan pada dirinya. Tapi cintanya bercampur dengan luka, kecewa, dan rasa gagal yang menumpuk. Malam demi malam, mimpi buruk dan bisikan gelap itu semakin kuat. Ia mulai takut pada dirinya sendiri, takut pada apa yang mungkin ia lakukan. Dan di balik semua itu, arwah masa depan sudah menunggu. Sebuah tragedi perlahan mendekat, tanpa bisa mereka hindari. Sore itu Bima pulang lebih awal. Ia berharap bisa makan malam bersama Ratna dan berbicara lebih tenang setelah sekian lama rumah mereka diliputi pertengkaran dingin. Namun begitu masuk rumah, ia mendapati Ratna sedang merapikan sesuatu di meja. Sebuah tas baru berwarna coklat muda tergeletak di sana. Agak asing bagi Bima, tapi ia tahu harga tas seperti itu tidak mungkin murah. Ratna, tas ini dari mana? Tanya Bima pelan, menahan nada curiga. Ratna tersentak, lalu tersenyum kaku. Oh, itu dikasih teman arisan. Katanya aku cocok pakai tas ini. Bima mendekat, menatapnya lekat-lekat. Ada sesuatu pada cara Ratna menjawab yang membuat dada terasa sesak. Ia ingat betul beberapa hari lalu Ratna bilang tak punya uang untuk sekedar membeli lauk tambahan. Beneran, hadiah. Kok masih ada label harganya di dalam? Ratna terdiam. Ia buru-buru meraih tas itu, menarik label kecil yang lupa ia cabut. Wajahnya memerah. Iya, maksudku dia beliin buat aku. Masalahnya apa sih? Cuma tas doang, Mas. Kamu bohong sama aku, Ratna. Aku kerja sampai remuk tulang tiap hari, tapi kamu masih main sembunyi-sembunyi gini. Ratna balas menatap dengan mata berkaca-kaca. Aku cuma pengen kelihatan normal, Mas. Aku capek jadi bahan ejekan. Aku malu jadi istri miskin. Kata-kata itu menghantam Bima seperti pisau. Ia terdiam, dadanya bergetar menahan emosi. Tangan kasarnya mengepal hingga urat-uratnya menonjol. Suasana rumah mendadak tegang. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Ratna berdiri dengan wajah penuh amarah, bercampur sedih. Sementara Bima menunduk, berusaha mengatur nafasnya. Kalau kamu terus kayak gini, aku nggak tahu apa aku bisa tahan. Ratna menggigit bibirnya, menahan tangis. Aku juga nggak tahu, Mas. Aku juga tersiksa. Malam itu mereka tidak berbicara lagi. Bima tidur di kursi ruang tamu, sementara Ratna mengurung diri di kamar. Retakan di hati mereka makin jelas, lebih lebar dari sebelumnya. Sejak saat itu Bima mulai merasa ada hal-hal yang Ratna sembunyikan. Ia lebih sering waspada, memperhatikan setiap gerak-gerik istrinya. Kepercayaan yang dulu menjadi pondasi rumah tangga mereka perlahan hancur. Dan di dalam hati Bima, bisikan gelap itu kembali bergema lebih keras. Lihat, dia tak lagi jujur padamu. Dia sudah memilih jalan lain. Sejak malam ketika Bima mengetahui kebohongan Ratna, suasana rumah kontrakan mereka berubah drastis. Ada jarak yang tak terlihat, tapi terasa menusuk di setiap sudut ruangan.
Bima kini jarang bicara. Ia lebih sering duduk termenung di kursi bambu, menatap lantai tanpa kata. Ratna di sisi lain merasa semakin tertekan. Setiap kali ia mencoba membuka percakapan, respon Bima dingin dan singkat. Pagi itu Ratna menyiapkan nasi goreng sederhana. Ia berharap bisa mencairkan suasana. "Mas, makan dulu. Aku bikin nasi goreng pakai telur, masih hangat." Bima hanya menatap sebentar, lalu mulai makan tanpa sepatah kata pun. Ratna menunggu, ingin mendengar komentar atau sekedar senyuman, tapi tak ada. Yang terdengar hanya suara sendok beradu dengan piring. Akhirnya Ratna berkata pelan, "Mas, kamu masih marah sama aku?" Bima meletakkan sendoknya, menatap Ratna dengan mata yang sayu, namun penuh kecewa. "Aku gak marah, Ratna. Aku cuma gak bisa percaya lagi." Ratna terdiam. Kata-kata itu terasa lebih menyakitkan daripada teriakan. Hari-hari berikutnya, Bima semakin jarang pulang tepat waktu. Ia memilih bekerja lebih lama, bahkan kadang tidur di gudang tempat ia membantu tetangga. Ketika pulang, tubuhnya lelah, matanya kosong. Ratna mencoba menyambut, tapi Bima hanya tersenyum tipis dan langsung merebahkan diri. Di dalam hatinya, Bima merasa hampa. Ia masih mencintai Ratna, tapi rasa percaya itu telah retak, dan sekali retak, sulit untuk kembali utuh. Ratna pun semakin tersiksa. Ia menyesal telah berbohong, tapi gengsinya membuatnya tak mampu mengakui semuanya. Ia takut jika Bima tahu lebih banyak, suaminya benar-benar akan meninggalkannya. Malam-malam Ratna diisi dengan tangisan pelan. Ia menatap foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding, lalu bergumam, "Kenapa semua jadi begini? Aku cuma pengen hidup bahagia sama kamu, Mas." Namun kenyataan yang tak bisa dibohongi. Bima semakin jauh, Ratna semakin gelisah. Dan di dalam diri Bima, suara gelap itu semakin nyaring, semakin jelas. "Kau lihat Bima, cintamu tak cukup untuknya. Kau tak akan pernah cukup." Siang itu terik matahari membakar jalanan kota. Bima sedang mengangkut semen dari truk ke dalam gudang. Peluh bercucuran, tangannya gemetar karena terlalu sering dipaksa bekerja melebihi batas. "Bim, istirahat dulu lah," teriak seorang rekan kerja. "Gak apa-apa Mas, masih kuat kok," jawab Bima meski nafasnya sudah ngos-ngosan. Di kepalanya hanya ada satu hal, menabung lebih banyak, membelikan Ratna apa yang dia mau, agar rumah tangga mereka bisa kembali harmonis. Tapi semakin ia berusaha, semakin jauh rasanya. Setelah seharian kerja, Bima pulang larut malam. Ratna sudah tidur, tapi di meja ia menemukan catatan kecil. "Mas, aku butuh uang tambahan buat arisan minggu depan. Tolong ya." Bima menatap kertas itu lama sekali. Tangannya gemetar, dadanya terasa sesak. "Uang tambahan lagi, selalu uang," bisiknya dengan suara serak. Ia meremas kertas itu hingga kusut, lalu duduk di kursi dengan wajah penunduk. Malam itu Bima tidak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit kamar yang gelap. Lalu suara itu kembali datang. Kali ini lebih jelas, seolah seseorang berbisik tepat di telinganya. "Sampai kapan kau mau menderita? Dia tak akan pernah puas. Semua kerja kerasmu sia-sia. Ada cara untuk membuat semua ini berakhir." Bima menutup telinganya, tubuhnya menggeliat resah. "Diam, aku cinta sama dia. Aku gak mungkin. Tapi suara itu tak berhenti. Semakin Bima mencoba menolak, semakin kuat suara itu menjerat pikirannya. Keesokan harinya, Bima pulang lebih awal dengan niat ingin berbicara baik-baik. Namun begitu membuka pintu,
ia mendapati Ratna sedang mencoba gaun barunya di depan cermin. Bima langsung tahu gaun itu mahal. Ia berdiri membeku, jantungnya berdegup kencang. Ratna, dari mana lagi uang buat beli itu? Ratna tersentak, lalu menoleh dengan wajah panik. Ini cuma pinjaman dari teman, gak usah khawatir mas. Kebohongan lagi. Bima tahu dari sorot mata istrinya, sesuatu di dalam dirinya pecah. Ia berteriak keras, suaranya menggetarkan dinding rumah kontrakan itu. Sampai kapan kamu terus bohong sama aku, Ratna? Aku udah jungkir balik buat kamu, tapi kamu gak pernah puas. Ratna ikut membalas, matanya penuh air mata. Aku cuma ingin hidup layak. Aku malu hidup miskin terus. Aku gak salah kalau pengen bahagia. Pertengkaran itu begitu sengit. Bima menggenggam rambutnya sendiri, meninju tembok berkali-kali sampai tangannya berdarah. Ratna menangis, memeluk gaunnya erat-erat, seakan itu adalah satu-satunya hal yang bisa memberinya rasa aman. Bima menatap Ratna dengan mata merah penuh amarah, bercampur putus asa. Untuk sesaat, ia merasakan dorongan gelap itu menguasai dirinya. Namun ia buru-buru keluar rumah, meninggalkan Ratna yang terisak di lantai. Di luar hujan turun deras, Bima berjalan tanpa arah, dadanya bergemuruh. Ia tahu dirinya sudah berada di tepi jurang. Bisikan itu kembali datang, lembut tapi menusuk. Kau sudah dekat, Bima, sangat dekat, tinggal satu langkah lagi. Malam itu Bima duduk di warung kopi pinggir jalan. Hujan sudah reda, tapi udara masih lembab menusuk tulang. Segelas kopi hitam dingin ia tatap tanpa benar-benar diminum. Kepalanya penuh suara-suara Ratna, suara teman-temannya yang mengejek, suara gelap yang terus membisikkan jalan keluar. Lalu tiba-tiba ingatannya melayang jauh ke masa kecil. Bima kecil tumbuh di keluarga miskin. Ayahnya seorang buruh kasar yang pemarah. Sering pulang dengan wajah penuh amarah karena uang tak pernah cukup. Ibunya hanya ibu rumah tangga sederhana yang selalu berusaha menenangkan keadaan. Ia ingat jelas suatu malam ketika ayahnya pulang dengan tangan kosong. Ibunya menangis karena beras sudah habis. Ayahnya membanting piring lalu berteriak, "Aku kerja seharian tapi selalu kurang. Kamu gak pernah puas." Kata-kata itu terpatri kuat di ingatan Bima. Ia melihat ibunya hanya bisa menangis, sementara ayahnya melampiaskan amarah dengan kekerasan. Malam itu Bima berjanji dalam hatinya, kalau aku besar nanti, aku gak akan jadi kayak ayah. Aku gak akan biarin istriku menangis karena uang. Kini bertahun-tahun kemudian, Bima duduk di warung kopi, menyadari sesuatu yang menyesakan. Ia sedang mengulang pola yang sama. Ratna menangis karena merasa kurang. Ia berteriak penuh amarah, bahkan meninju tembok seperti ayahnya dulu. Apa aku sudah jadi sama persis kayak dia? Gumamnya dengan suara bergetar. Pikiran itu membuat Bima menggigil. Ia merasa dirinya sedang kehilangan kendali. Langkah demi langkah menuju jurang yang dulu ia benci. Saat pulang larut malam, Bima mendapati Ratna sudah tidur dengan wajah sembab. Ia berdiri lama di pintu kamar, menatap istrinya. Dalam hatinya ada cinta yang masih kuat, tapi juga luka yang semakin dalam. Aku cuma pengen bahagiain kamu, Ratna. Tapi kenapa rasanya aku selalu gagal? Air mata jatuh di pipinya. Namun air mata itu bercampur dengan bara amarah yang tak padam. Luka lama dan tekanan baru menyatu, menjadi beban yang semakin tak tertanggungkan. Saat ia merebahkan diri di kursi ruang tamu, suara itu kembali datang. Kali ini seperti suara ayahnya sendiri. Kamu lemah, Bima. Kamu gak bisa bikin istrimu bahagia.
sama saja kayak aku dulu. Satu-satunya cara adalah mengakhiri semua ini. Bima menutup telinganya erat-erat, tubuhnya bergetar, tapi suara itu tak kunjung hilang. Dan malam itu, luka lama yang tersimpan akhirnya membuka pintu bagi kegelapan yang lebih dalam. Pagi itu Ratna duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Ia baru saja melihat unggahan salah satu sahabatnya. Foto liburan ke Bali, lengkap dengan pakaian pantai yang modis dan kacamata hitam mahal. Rasa iri kembali merayap ke hatinya. Ia menoleh pada Bima yang sedang mengikat sepatu kerja. Wajahnya tampak letih. "Mas," suara Ratna pelan tapi tegas. "Apa, Ratna?" Bima menoleh, berusaha tetap lembut. "Aku pengen liburan juga. Sesekali aja, biar aku gak terus jadi bahan omongan." Bima terdiam. Ia tahu permintaan itu mustahil. Gajinya bahkan sering habis sebelum akhir bulan. Namun tatapan Ratna begitu serius. "Liburan? Ratna, untuk makan aja kita sering ngos-ngosan. Kamu tahu sendiri kan?" Ratna menghela nafas, wajahnya langsung masam. "Jadi kita gak pernah bisa kayak orang lain. Selamanya gini terus." Hari-hari berikutnya, tuntutan itu makin sering muncul. Kadang Ratna minta perhiasan kecil, kadang baju baru. Jika Bima menolak, Ratna akan diam seharian atau menangis sendirian di kamar. "Aku gak minta apa-apa buat diriku sendiri, Mas. Aku cuma pengen dihargai, pengen dilihat orang kalau hidupku normal." Kalimat itu menusuk Bima. Ia merasa apapun yang ia lakukan selalu kurang. Suatu malam Bima pulang dengan wajah pucat, tangannya gemetar ketika menaruh gaji di meja. "Ini semua yang aku punya bulan ini. Ambil aja, Ratna, pakai sesukamu." Ratna menatap uang itu, hatinya campur aduk. Ia tahu Bima sudah kelelahan, tapi gengsinya lebih kuat. Ia mengambil uang itu tanpa banyak bicara. Dalam diam, Bima merasa hatinya semakin kosong. Ia tak lagi merasa rumah ini memberi kehangatan. Yang tersisa hanyalah kewajiban, tanggung jawab, dan tekanan. Malam itu ketika Ratna tertidur, Bima duduk sendiri di kursi bambu. Matanya menatap uang sisa di dompetnya. Tak cukup, bahkan untuk dirinya sendiri. Bisikan itu kembali datang, kali ini lebih jelas, hampir terdengar seperti suara Ratna. "Kamu cuma alat, Bima. Aku gak butuh cintamu. Aku cuma butuh uangmu." Bima memejamkan mata, menahan air mata yang jatuh. Tidak, Ratna masih cinta sama aku. Dia pasti masih cinta. Tapi semakin ia meyakinkan diri, semakin rapuh hatinya terasa. Dan pada saat yang sama, di dalam diri Ratna, keinginan untuk hidup lebih baik semakin membutakan matanya terhadap penderitaan suaminya sendiri. Keduanya kini berjalan di dua arah yang berbeda, tanpa sadar menuju jurang yang sama. Malam itu hujan turun deras, mengguyur atap seng rumah kontrakan mereka. Bima baru pulang kerja, bajunya basah kuyup, wajahnya lelah. Namun begitu masuk rumah, ia mendapati Ratna sedang duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Di meja sudah ada sebuah brosur. Bima mengambilnya, matanya membelalak. Paket liburan ke Bali, 5 juta rupiah. "Ratna, ini apa?" tanya Bima dengan suara rendah, menahan amarah. "Aku pengen liburan, Mas. Aku udah bilang dari kemarin. Aku butuh ini. Aku capek hidup gini terus." "Ratna, kamu gak lihat? Aku kerja hampir mati tiap hari. Dari mana uang sebanyak itu kita bisa dapat?" Ratna mendengus, matanya memerah. "Kalau kamu benar-benar sayang sama aku, kamu pasti bisa cari jalan. Orang lain aja bisa, kenapa kamu enggak?" Kata-kata itu seperti pisau menusuk dada Bima.
Ia menatap Ratna, lalu tiba-tiba membanting brosur itu ke lantai. Kamu pikir aku mesin uang? Aku udah kerja siang malam, Ratna. Aku gak punya tenaga lagi. Ratna berdiri, suaranya meninggi. Aku juga capek, Mas. Capek jadi istri yang dipandang rendah. Teman-temanku semua hidupnya enak. Aku aja yang kayak gini. Kamu ngerti gak rasanya jadi bahan omongan orang? Bima mengepalkan tinjunya, wajahnya memerah. Jadi, semua ini salahku. Cintaku gak cukup. Kerja kerasku gak ada artinya. Kamu cuma lihat kekuranganku, hah? Ratna menjerit sambil menangis. Iya, aku butuh lebih dari ini, Mas. Aku butuh hidup yang lebih baik. Kalau kamu gak bisa kasih, aku gak tahu sampai kapan bisa bertahan. Hening sesaat, hanya suara hujan teras dan nafas keduanya yang tersengal. Bima menatap Ratna dengan mata yang berkilat aneh. Ada luka, cinta, tapi juga amarah yang menusuk terlalu lama. Tangannya bergetar bukan hanya karena marah, tapi juga karena ketakutan akan dirinya sendiri. Ia merasa berada di tepi jurang. Jangan pernah ngomong begitu lagi, Ratna. Jangan pernah. Ucapnya lirih, hampir seperti ancaman. Ratna terdiam, tubuhnya gemetar. Ia baru sadar ada sesuatu di mata Bima malam itu. Sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pertengkaran itu berakhir tanpa ada kata maaf. Ratna mengurung diri di kamar. Sementara Bima duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk. Hujan di luar makin deras, tapi di dalam rumah badai yang lebih besar sedang berkecamuk. Sebuah batas telah dilewati malam itu, dan dalam hati Bima, suara gelap itu semakin kuat, semakin sulit dibungkam. Lihat Bima, dia sudah tidak butuh kamu lagi. Kalau kau ingin tenang, hanya ada satu jalan. Sejak pertengkaran hebat malam itu, tidur Bima tidak pernah tenang lagi. Setiap kali memejamkan mata, selalu ada bayangan Ratna, menangis, mencerit, dan menatapnya dengan wajah penuh kebencian. Malam-malam di rumah kontrakan terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara jangkrik pun seakan enggan bernyanyi. Di malam pertama setelah pertengkaran, Bima bermimpi dirinya pulang ke rumah. Ratna menyambutnya dengan senyum manis. Tapi ketika ia mendekat, wajah Ratna berubah. Matanya merah, bibirnya hitam, dan dari mulutnya keluar suara serak. Kamu gak pernah cukup, Bima. Gak pernah cukup. Ratna dalam mimpi itu lalu menjerat lehernya dengan kain panjang. Bima terbangun dengan napas terengah-engah, keringat membasahi tubuhnya. Sejak saat itu Bima tidak tidur. Ia duduk semalaman di kursi bambu, memandangi pintu kamar tempat Ratna terlelap. Matanya merah, lingkar hitam semakin pekat. Kalau aku tidur, mimpi itu datang lagi. Aku gak sanggup. Ratna sempat bangun di tengah malam dan melihat Bima duduk termenung. Mas, kenapa gak tidur? Gak apa-apa, tidur saja kamu. Ratna menghela nafas. Ia tak tahu betapa dalam sebenarnya jurang yang sedang ditelan suaminya. Malam ketiga suara itu datang lagi. Bukan hanya di kepala, tapi seolah-olah ada orang yang benar-benar duduk di sampingnya. Bima, kau lihat sendiri. Dia tidak pernah puas. Dia akan terus menyiksamu. Sampai kapan kau mau bertahan? Bima menutup wajah dengan kedua tangannya. Tolong, diam. Aku gak mau dengar. Tapi suara itu tak berhenti. Ada cara, Bima. Cara untuk membuat semuanya selesai. Cepat, mudah, dan kau akan bebas. Malam keempat, Bima melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Saat ia hendak mengambil air di dapur, ia melihat Ratna berdiri di ruang tamu, padahal istrinya sedang tidur di kamar.
Ratna yang dilihatnya itu menatap dengan wajah pucat, bibir biru dan mata kosong. Ia tersenyum menyeramkan. "Kenapa belum kau lakukan, Mas?" Gelas di tangan Bima jatuh pecah. Ia berlari ke kamar dan menemukan Ratna benar-benar tertidur pulas di ranjang. Tubuhnya gemetar hebat. Aku sudah gila. Sudah gila. Malam-malam gelap itu membuat Bima semakin rapuh, semakin dekat dengan titik tanpa kembali. Hujan baru saja reda malam itu. Suasana rumah kontrakan terasa dingin, meski udara sebenarnya pengap. Bima duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu redup, matanya kosong, tangannya sibuk memainkan sebilah pisau dapur kecil. Cahaya lampu memantul di mata pisaunya, membuat bayangan aneh di dinding. Pikirannya berputar-putar tentang Ratna, tentang perkataan tetangga, tentang rasa gagal yang terus menghantam dirinya. Kau sudah mencoba segalanya, Bima. Kau kerja siang malam, kau menahan lapar, kau mengorbankan diri, tapi dia tetap tidak puas. Lalu sampai kapan kau mau disiksa? Hanya ada satu jalan. Kau tahu itu. Bima menggenggam pisau itu lebih erat. Tangannya bergetar, tapi kali ini bukan hanya karena takut. Ada bagian dalam dirinya yang mulai percaya pada suara itu. Bima menutup mata. Dalam pikirannya ia membayangkan Ratna tertidur di kamar, membayangkan dirinya masuk, mendekat, lalu ia tercekat, jantungnya berdetak kencang, keringat dingin mengucur deras. Namun anehnya, ada rasa lega sesaat yang muncul di pikirannya. Seakan beban berat yang selama ini menekannya bisa hilang jika semua itu terjadi. Aku bisa bebas. Dia juga bisa berhenti menuntut. Gumamnya lirih. Namun begitu membuka mata, Bima melihat foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding. Wajah Ratna di sana tersenyum bahagia, polos, penuh cinta. Bima terisak. Pisau itu jatuh dari tangannya, beradu dengan lantai kayu dan menimbulkan suara nyaring. Astagfirullahaladzim, apa yang barusan aku pikirkan? Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya terguncang hebat. Aku nggak mungkin sanggup. Tapi di balik air matanya, benih itu sudah tertanam. Sekali muncul, ia sulit mencabutnya. Malam itu Bima tidak tidur sama sekali. Ia hanya duduk memandangi pisau yang tergeletak di lantai. Sementara pikirannya tarik-menarik antara cinta, keputusasaan, dan amarah. Dan di luar sana, angin malam bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Seolah alam pun tahu sebuah rencana gelap mulai hadir di dalam diri seorang suami yang dulu hanya ingin membahagiakan istrinya. Malam itu langit gelap tanpa bintang, angin berembus dingin, membuat dedaunan pisang di belakang rumah kontrakan bergesek menimbulkan suara seram. Di dalam rumah, Ratna tertidur pulas. Wajahnya terlihat tenang, kontras dengan apa yang berkecamuk di dalam hati suaminya. Bima duduk di kursi bambu, menatap pintu kamar yang terbuka sedikit. Pisau dapur tergeletak di pangkuannya, berkilat rendah diterpa cahaya lampu minyak. Keringat bercucuran dari pelipisnya, nafasnya berat. Aku cinta sama dia, aku gak bisa, tapi aku juga gak kuat lagi. Bisikan itu kembali, kali ini begitu dekat, seakan keluar dari pikirannya sendiri. Cinta apa yang kau maksud? Dia tak pernah melihatmu, Bima. Dia hanya melihat kekuranganmu. Kau hanya alat baginya. Satu tebasan dan semua penderitaan itu berakhir. Bima menggenggam pisau itu erat-erat. Jari-jarinya memutih. Air matanya menetes jatuh ke lantai. Perlahan ia bangkit dari kursi. Langkah kakinya berat seperti menyeret rantai. Lantai kayu berderit pelan. Pintu kamar terbuka.
Ratna tertidur miring, rambutnya tergerai menutupi sebagian wajahnya. Bima berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Dalam benaknya, wajah Ratna berubah-ubah. Kadang wajah cantik penuh cinta saat mereka menikah dulu. Kadang wajah marah dan kecewa saat menuntut lebih. Ia melangkah lebih dekat. Pisau di tangannya terangkat setengah. Nafasnya semakin pendek. Suara bisikan semakin keras. Sekarang Bima, sekarang bebaskan dirimu. Bima terdiam lama, menatap wajah istrinya. Air matanya tak terbendung. Maafkan aku Ratna, maafkan aku, bisiknya dengan suara serak. Bisikan itu kembali, kali ini begitu kuat, seolah-olah datang dari seluruh arah. Sekarang Bima, akhiri sekarang, akhiri semuanya, akhiri penderitaanmu, akhiri luka ini. Air mata Bima jatuh deras, tangannya terangkat pelan, menahan nafas. Ratna, maafkan aku Ratna. Pisau itu akhirnya bergerak. Ratna terbangun setengah sadar, matanya terbelalak, berusaha berteriak, tapi yang keluar hanya suara parau, tertahan oleh kejut yang begitu cepat. Mas, kenapa Mas? Suara lirih Ratna menusuk hati Bima. Sesaat tangannya hampir terlepas, namun kegelapan sudah terlanjur menguasai. Sekali, dua kali, hingga tubuh Ratna lunglai tak berdaya. Bima terhuyung mundur menatap tangannya yang berlumuran darah. Ratna terbaring di ranjang, mata terbuka kosong, bibirnya masih seakan hendak mengucap sesuatu. Astagfirullah, apa yang aku lakukan? Ia jatuh berlutut, memeluk tubuh Ratna yang dingin, menangis histeris. Ratna, bangun. Aku cuma pengen kita bahagia. Aku gak mau begini Ratna. Tapi semuanya sudah terlambat. Di luar angin malam kembali berhembus, membuat dedaunan bergesekan keras. Rumah kontrakan itu kini penuh dengan aroma besi dari darah, bercampur dengan isak tangis seorang suami yang baru saja menghancurkan cintanya sendiri. Dan tanpa disadari, Bima, tragedi itu tidak hanya mengakhiri hidup Ratna, tapi juga membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Arwah yang tak akan diam, arwah yang akan menuntut balas. Malam setelah kejadian itu, rumah kontrakan mereka berubah menjadi kuburan yang sunyi. Bima duduk di lantai, masih memeluk jasad Ratna yang kaku. Matanya sembab, tubuhnya lemas. Ia tak tahu harus berbuat apa. Membawa jasad keluar berarti mengundang pertanyaan tetangga. Menyimpannya di rumah pun membuatnya semakin gila. Maafkan aku Ratna, maafkan aku Ratna. Menjelang tengah malam saat Bima mencoba memejamkan mata di kursi, ia mendengar suara lirih. Suara itu berasal dari kamar. Mas. Bima sontak terbangun, dadanya berdegup kencang. Ia melangkah pelan ke kamar, tapi begitu membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Ratna masih terbaring di ranjang, wajahnya pucat, membiru. Namun Bima yakin ia tidak berhalusinasi. Beberapa jam kemudian, saat hujan turun, terdengar suara langkah pelan dari dapur, seolah ada yang berjalan dengan kaki basah. Bima memberanikan diri mengecek. Pisau masih tergenggam erat di tangannya. Namun dapur kosong, lantai basah. Padahal ia yakin tidak ada air sebelumnya. Pagi menjelang, Bima menatap cermin kecil di ruang tamu. Matanya sayu, wajahnya penuh lingkar hitam. Namun di balik dirinya, di cermin, ia melihat sosok Ratna berdiri pucat, dengan darah mengalir di bajunya. Bima terperanjat, menoleh ke belakang, kosong. Tapi saat ia kembali melihat ke cermin, bayangan Ratna masih ada, menatapnya dengan mata penuh kebencian. Kenapa Mas?
Kenapa kamu lakukan ini padaku? Bima menjerit, memukul cermin hingga pecah berantakan. Sejak hari itu malam-malam Bima dipenuhi teror. Pintu yang terbuka sendiri, suara Ratna menangis dari kamar. Bayangan samar berjalan melewati lorong rumah. Ia tahu Ratna belum pergi, arwahnya gelisah. Dan yang lebih menakutkan, ia tahu Ratna tidak hanya ingin menampakkan diri, Ratna ingin menuntut balas. Bima duduk di kursi bambu, matanya sembab, wajahnya pucat. Ia sudah berhari-hari tidak tidur nyenyak. Sisa noda darah Ratna masih menempel di lantai kamar. Meski sudah ia coba membersihkan, bau anjir itu tidak juga hilang. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari kamar, tangisan perempuan. "Mas, sakit sekali mas." Bima langsung kaku. Ia kenal betul suara itu, Ratna. Dengan langkah gemetar, ia membuka pintu kamar. Di sana Ratna duduk di tepi ranjang, rambutnya berantakan, wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan darah merembas dari dadanya. "Kenapa mas? Kenapa kamu tega sama aku?" Bima meneteskan air mata. Ia maju, ingin memeluknya. Tapi begitu tangannya hampir menyentuh tubuh Ratna, sosok itu menghilang. Udara kamar tiba-tiba jadi dingin, menusuk tulang. "Kamu gak akan pernah bebas." Lehernya mendadak terasa dicekik. Bima menggap-menggap, tubuhnya terangkat sedikit dari lantai. Dari kegelapan, wajah Ratna muncul, matanya merah, mulutnya berlumuran darah. "Rasakan sakitku mas." Dengan sekuat tenaga, Bima berteriak, tubuhnya terhempas ke dinding. Dada terasa sesak hingga ia batuk darah. Dengan sisa tenaga, ia merangkak keluar kamar. Namun begitu sampai di ruang tamu, cermin di dinding pecah sendiri. Pecahannya melukai lengannya. Darah segar mengalir. Di ujung ruangan, Ratna berdiri pucat. Baju tidurnya penuh noda merah. Tatapannya tajam menusuk. "Sekarang hidupmu milikku." Bima berteriak histeris. Suaranya tertelan oleh derasnya hujan di luar. Malam itu menjadi awal dari teror yang sebenarnya. Bukan sekedar bisikan atau bayangan. Ratna kini benar-benar kembali. Dan ia datang bukan untuk damai, tapi untuk membalas dendam. Hidup Bima berubah menjadi neraka. Ia tidak pernah bisa tenang lagi. Siang hari mungkin masih agak aman, tapi begitu malam tiba, teror selalu datang. Bima mencoba tidur di ruang tamu. Tapi setiap kali matanya terpejam, suara Ratna terdengar. Kadang berupa tangisan lirih, kadang suara marah. "Kenapa kamu bunuh aku mas? Aku masih ingin hidup mas." Bima terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup kencang. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk. Awalnya Bima pikir arwah Ratna hanya muncul di malam hari, tapi ternyata tidak. Pernah suatu siang saat ia sedang minum di dapur, segelas air tiba-tiba pecah sendiri di tangannya. Air bercampur darah menetes di lantai. Bima teriak kaget, mundur terburu-buru. Saat ia mendongak, Ratna berdiri di pojok dapur. Wajahnya kosong, menatapnya tanpa berkedip. Hanya sebentar, kemudian menghilang. Sejak itu, siang pun terasa menakutkan. Hari-hari berikutnya, tubuh Bima semakin kurus, matanya cekung, rambutnya kusut. Jiwanya makin rapuh. Tetangga sempat bertanya kenapa ia jarang keluar, tapi Bima selalu menghindar. Di dalam rumah ia sering berbicara sendiri, memohon ampun, atau kadang malah marah-marah. "Kamu gak adil Ratna, aku juga korban." Namun setiap kali ia mencoba melawan, teror justru makin kuat. Piring terbang sendiri, pintu dibanting, bahkan tubuhnya pernah terseret ke lantai oleh kekuatan tak terlihat. Yang paling membuat Bima ketakutan, setiap ia bercermin,
bayangan Ratna selalu ada di belakangnya. Kadang tersenyum, kadang menangis, kadang menatapnya dengan tatapan penuh benci. Dan setiap kali Bima menutup mata, wajah Ratna yang berlumuran darah selalu muncul, membuatnya terjaga lagi. Bima sadar, ini bukan mimpi buruk, ini adalah hukuman. Dosa membunuh istrinya sendiri tidak akan pernah bisa ia hapus. Arwah Ratna tidak akan berhenti sebelum ia hancur sepenuhnya. Aku gak kuat, tolong maafkan aku Ratna. Malam demi malam Bima benar-benar merasa seperti sedang diburu. Bukan oleh manusia, tapi oleh dosa yang menjelma jadi arwah istrinya sendiri. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Petir menyambar, menyinari rumah kontrakan yang sudah kusam. Bima duduk di lantai, di ruang tamu. Tubuhnya gemetar, ia sudah tidak tahan lagi. Berapa hari ia tidak tidur. Pisau yang dulu ia gunakan masih tergeletak di meja. Setiap kali ia menatapnya, wajah Ratna muncul di benaknya. Saat masih hidup, saat tersenyum, dan saat berlumuran darah. Angin kencang menerobos ke jendela. Lampu padam seketika. Gelap. Dari gelap itu terdengar suara langkah pelan. Pelan tapi mendekat. Mas. Suara itu membuat bulu kuduk Bima meremang. Tiba-tiba sosok Ratna muncul di depannya. Wajahnya pucat, darah masih menodai bajunya. Tapi matanya kali ini terlihat penuh luka. Bukan hanya marah. Kenapa kamu tega, Mas? Air mata Bima mengalir deras. Ia berlutut, menangis, memohon. Ratna, aku salah. Aku bodoh, aku cuma pengen kamu bahagia. Tapi aku gagal Ratna, maafkan aku Ratna. Ratna menunduk lalu menatapnya dengan mata merah menyala. Bahagia, kamu merenggut hidupku Mas, kamu merenggut nafasku. Sekarang kamu juga harus merasakan sakit yang sama. Tiba-tiba tubuh Bima terangkat. Dicekik oleh tangan tak terlihat. Matanya melotot, lidahnya terculur. Namun di tengah rasa sakit itu, ia tetap berusaha berbicara. Kalau memang ini jalan, biar aku yang bayar. Jangan siksa aku lagi, Ratna. Tak ada yang tahu persis apa yang terjadi setelah itu. Yang jelas keesokan paginya, tetangga curiga. Karena rumah kontrakan Bima tidak pernah dibuka. Saat pintu didobrak, mereka menemukan Bima tergantung di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya melotot. Pisau berlumuran darah ada di lantai. Di dinding ada bercak merah membentuk tulisan samar. Aku menjemputnya. Beberapa hari setelahnya, keluarga dari Ratna mendengar kabar itu langsung datang ke kontrakan itu. Mereka sangat syok, apalagi mereka menemukan jasad anaknya yang dikubur di dalam kamar kontrakan itu. Mereka tidak menyangka bahwa nasib putrinya yang sangat ia sayangi akan berakhir tragis. Rumah kontrakan itu kemudian ditinggalkan. Tak ada yang berani menempati lagi. Beberapa orang bilang di malam-malam hujan masih terdengar suara tangisan perempuan dari dalam rumah itu. Tangisan yang terdengar seperti Ratna. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.